Pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberimu bau yang harum, sedangkan seorang pandai besi akan memberimu bau asap yang tidak sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak salih dan salihah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran BPI, Bina Pribadi Islami, bersama Ustazah Tuti. Kali ini tema yang akan kita pelajari adalah tentang berteman dan mengenal lingkungan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini agar pembelajaran berjalan dengan lancar, mari anak-anak kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus memiliki teman. Dalam memilih teman, kita harus berhati-hati. Mari kita pelajari cara memilih teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita dapat memilih pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik membawa kebaikan. Pergaulan yang baik berarti bergaul dengan teman yang baik. Cara memilih teman yang baik diantaranya: 1. Berakidah. Seorang muslim dianjurkan berteman dengan yang seakidah. Yang kedua, taat beribadah. Pilihlah teman yang taat beribadah agar dapat memberikan kebaikan. Ketiga, berakhlak mulia. Seorang teman dapat mempengaruhi perilaku dan akhlak kita. Kita harus memilih teman yang baik, yang memiliki perilaku dan akhlak yang baik juga. Yang keempat, teman yang selalu mengingatkan. Pilihlah teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman yang baik akan menegur kita jika kita melakukan kesalahan. Dan yang kelima, teman yang memberi syafaat. Teman yang soleh dan baik dapat memberikan syafaat kepada temannya karena saling mendoakan. Selain kita hidup bersosial atau kita hidup membutuhkan orang lain, contohnya tadi kita hidup harus memiliki teman. Kita juga harus mengenal lingkungan. Bagaimana cara kita mengenal lingkungan dan peduli terhadap lingkungan? Yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, berkebun. Berkebun membuat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, memelihara hewan.
Memelihara hewan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan cara outbound. Kegiatan outbound dilakukan dengan beraktivitas fisik dan permainan. Kegiatan outbound membuat kita lebih akrab dengan teman-teman. Dalam menjaga lingkungan, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan karena akan mengakibatkan banjir. Dan dalam memelihara hewan, kita juga tidak boleh menyiksa hewan, memukul hewan, ya, tidak boleh menganiaya hewan karena hewan juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan ini Ustazah juga ada cerita ya yang menginspirasi buat kita semua. Cerita tentang persahabatan. Cerita siapa kira-kira? Ya, ceritanya adalah kisah persahabatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Begini ceritanya. Abu Bakar selalu mempercayai apa yang dikatakan Rasulullah. Abu Bakar membenarkan telah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar juga mempertahankan amanah dan harta demi kepentingan Islam. Abu Bakar merupakan sahabat sejati Rasulullah. Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya, begitulah tadi ya cerita tentang Abu Bakar bersama Rasulullah ya. Sebenarnya masih banyak cerita yang lebih panjang lagi ya. Boleh anak-anak nanti cari di buku atau bisa dengarkan di video ya. Silahkan mencari kisah persahabatan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pelajaran BPI hari ini tentang berteman dan mengenal lingkungan. Bisa anak-anak nanti praktekkan ya bagaimana cara berteman yang baik dan bagaimana cara mengenal lingkungan dan menjaga lingkungan. Baiklah, kita cukupkan dulu pelajaran BPI hari ini. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Banyak kesalahan dari Ustazah dalam mengajar. Ustazah mohon dimaafkan ya anak-anakku semuanya. Sampai jumpa di pelajaran BPI selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.